Oke, kita lanjut lagi. Di video sebelumnya kita sudah membuat abut dan juga di bodinya kita sudah membuat elemen untuk jumbotron dan juga kita sudah membuat menu. Nah, sekarang di abut ini kita akan tambahkan CSS-nya. Di sini kita akan kasih kelas di bagian abut. Kelasnya ini kita kasih abut. Nah, pada bagian yang A2 ini kita kasih kelas juga. Kelasnya abut strip info. Lalu ini kan yang akan menampilkan gambar profil kita. Di sini juga kita kasih kelas kelasnya yaitu profile. Kita save. Sekarang kita pergi ke chat, kita cari folder portofolio kita. Dia ada di desktop. Nah, ini adalah project kita. Kita klik index.html. Nah, di sini akan saya ubah sedikit stylenya di CSS. Kita pergi ke style CSS lagi. Kita buat CSS baru. Kita panggil yaitu kelas yang pertama about. Nah, di sini font size kita pakai 40 pixel. Kita coba lihat dulu. Nah, about ini sudah berubah, atau bisa 60 pixel. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan kasih font weight. Font weight itu tipe dari karakter hurufnya. Misalkan kita pilih bold. Lalu kita tambah lagi font family untuk mengubah fontnya. Fontnya misalkan monospace, text highlight. Kita buat abut ini ke tengah, berarti center. Nah, kita save, kita refresh. Nah, menu abut ini sudah ada di tengah. Nah, sekarang kita buat lagi CSS yang di bawahnya. Setelah about, sekarang about info. About info ini kita kasih teks highlight juga.
pakai center, dan juga font family-nya kita ubah fontnya ke serif. Kita save. Nah, ini sudah ke tengah. Nah, sekarang yang bawah ini dia kelasnya profile. Oke, di profile ini kita kasih teks highlight, juga kita kasih center. Nah, maka ini sudah ke tengah semua. Nah, mungkin ini kita ubah aja. Ini kita ganti ke H2 kelas about info. Nah, baru untuk yang paragraf ini kita pakai teks dari lorem ipsum. Nah, ini kita tab, kita lorem lagi, tab lagi. Nah, ini kita save, refresh. Nah, jadi di sini adalah about saya adalah namanya. Nah, di sini keterangannya nih, bisa kalian isi sesuai dengan keterangan diri kalian masing-masing. Nah, ini sekarang kita akan buat batas lagi, kita pagari, kita kasih komen. Nah, di bawahnya ini kita akan buat, coba lihat dulu di menunya, home, about. Nah, habis about berarti project. Kita kasih tag paragraf baru, project. Nah, lalu sama seperti yang di about, di sini kita pakai heading 2. Jadi kita kasih keterangan di bawah project. Coba kita save, apakah sudah muncul? Oke. Nah, ini sudah muncul. Nah, sekarang kita akan buat sebuah teknik. Nah, sekarang kita akan buat div lagi. Jadi di dalam div ada div lagi. Nah, di sini kita bikin H2 lagi keterangan kita. Misalkan ini project pertama. Nah, di bawahnya kita kasih paragraf baru. Misalkan lorem. Kita save. Nah, kita sudah buat project 1. Nah, misalkan di sini kita akan buat 4 project, maka ini kita copy. Nah, kita buat lagi project baru di bawahnya. Ini baru 2, 3, 4. Nah,
1, ini project 2, nah ini project 3, nah dan ini project 4. Nah sekarang saya akan buat di masing-masing projectnya. Ini nanti kita akan kasih warna buat pemisahnya. Kita juga bisa kasih CSS nya langsung di index. Style, background color, kita pilih background colornya apa, misalkan red. Nah ini kita coba copy ke project 2. Ini kita ubah dulu warnanya menjadi blue. Ini coba kita kasih titik koma dulu. Nah sekarang project 3 kan kita kasih warna green. Nah yang terakhir project 4 ini kita akan kasih warna yellow. Nah sekarang kita save, kita refresh. Oke. Nah di masing-masing project sudah kita kasih warna. Oke, sekarang kita akan lanjut buat CSS nya. Yang pertama adalah projectnya dulu. Kita kasih kelas project. Nah H2 misalkan project info. Oh maaf, ini saya belum kasih kelasnya. Ini kita pindah ke dalam kelas. Nah ini kita set, lalu kita ini salah nih, project. Nah kita pergi lagi ke style. Nah ini kita copy aja nih. Nah kita samain CSS nya dengan yang about. Nah di sini kita ganti nama dari kelasnya aja. Nah lalu kita save. Oke, kita sudah buat menu project. Nah selanjutnya di bagian project 1 dan yang lainnya akan kita kasih kelasnya. Nah ini kita tambahin kelas, nama kelasnya kolom. Di project 2 kita paste juga, dan lalu di project 3 nah ini kita set, lalu kita pergi ke style, kita buat CSS baru yaitu kolom. Nah di sini kita kasih plotnya left agar project yang kita buat ini ke kiri.
lalu kita buat lebarnya misalkan 50%. Nah, ini kita refresh dulu. Nah, ini kita buat paddingnya misalkan 10 pixel, dan juga height-nya, tingginya misalkan 100%. Kita save. Atau 50%. Oke, sekarang di sini kita akan kasih jarak. Di sini kita kasih BR. Nah, di sini sudah kita kasih jarak. Sekarang di sini kita akan kasih agar project-project kita adanya di tengah semua nih teksnya. Berarti di sini tinggal kita kasih tag baru center. Nah, penutupnya kita taruh di bawah. Oke, ini coba kita lebarin. Nah, sekarang kita tipnya ini akan kita kasih kelas. Oh iya, misalkan ini senternya kita ubah nih. Nah, di sini senternya di sini. Kita ubah div-nya. Jadi senternya ada di luar. Nah, div ini kita kasih kelas row project. Nah, kita save. Lalu di sini kita bikin kelas row project. Lalu di sini clearnya boot. Coba kita save.
misalkan ke raw project. Kita lanjut lagi. Nah, di sini biar teman-teman nggak salah memahami, di sini projectnya bukan kalian tulis project 1, tapi misalkan projectnya apa nih, misalkan membangun web. Nah, terus yang project 2 apa nih, misalkan buat database. Lalu yang ketiga membuat topologi jaringan. Dan yang keempat ini nah contohnya seperti ini. Nah, sekarang coba kita cek lagi ke atas. Kita tadi sudah buat home, about, project. Nah, yang ini di menu terakhir kontak. Kita akan buat kontak. Ini kita garisin terlebih dahulu. Kita kasih komen. Nah, seperti biasa kita akan samakan dengan yang project dan yang about. Nah, di sini gak usah kita kasih kelas dulu. Kita buat menu dari kontaknya dulu. Nah, dan ini deskripsinya. Nah, yang ini kita ganti. Jika Anda tertarik dengan saya, Anda bisa hubungi saya melalui kontak di bawah ini. Jika Anda tertarik, Anda bisa menghubungi saya melalui kontak di bawah ini. Nah, lalu di sini kita bisa buat paragraf baru lagi. Nah, lalu dalam tag P ini kita akan kasih sebuah link yang akan menuju ke kontak kita, misalkan WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menggunakan Ahref. Kalian tinggal ketik A, lalu kalian tap. Nah, di sini maka muncul. Nah, di bagian dalam Ahref ini kita kasih link sosial media kita nih.
Misalkan kita akan kasih nomor WA atau Facebook, kita kasih linknya di sini. Misalkan saya akan kasih Facebook saya, facebook.com/Muhammad Agis. Nah, ini kita copy. Nah, yang ini misalkan YouTube ya, kita kasih YouTube. Agis channel. Nah, yang ini misalkan akun GitHub kita. github.com/agis3636. Nah, lalu apa lagi nih? Ini kita copy. Nah, di sini misalkan kita tambahin WA, wa.me 496. Nah, ini kita save. Coba ini kita refresh. Nah, ini masih belum muncul. Kenapa? Karena kita cuma taruh link. Kita belum menampilkan sebuah tombol yang akan bisa diklik di sini nih. Nah, kita juga belum kasih keterangan di sini itu untuk halaman link ke Facebook. Nah, di sini kita akan tulis Facebook. Nah, ini YouTube. Nah, kalau yang ini GitHub. Untuk yang ini WhatsApp. Nah, gini kita save, kita refresh. Nah, maka di sini muncul. Ketika kita klik, nah dia akan diarahkan ke WhatsApp kita. Misalkan Facebook. Nah, oke, ini akan diarahkan ke Facebook yang sudah kita taruh keterangannya di harapnya. Nah, sekarang kita kasih agar tombolnya lebih menarik. Nah, pada bagian dalam A ini kita kasih buton. Nah, kita juga akan kasih kelas untuk kita atur nanti di CSS-nya. Ini untuk Facebook berarti kelas Facebook. Nah, sekarang Facebook, keterangan Facebook ini akan kita masukkan di dalam butonnya. Nah, jadi di dalam H ada buton. Nah, sekarang kita bikin yang YouTube.
butonnya kita kasih kelas YouTube. Nah, lalu ini kita kasih buton GitHub. Di dalamnya kita kasih kelas GitHub. Nah, lalu yang terakhir ini WhatsApp. Buton WhatsApp. Di sini di dalam butonnya kita kasih kelas WhatsApp. Kita save, lalu kita refresh. Nah, maka di sini linknya sudah menjadi lebih bagus. Coba ini kita klik, maka Facebooknya akan muncul. Nah, ketika sudah kita klik, maka nanti Facebooknya akan berjalan di tab yang kita buka nih. Nah, sekarang kita akan mengatur agar ketika kita klik linknya ini, dia akan redirect ke tab baru. Nah, sekarang caranya kita bisa ketik di bagian awal A, di depan Ahref di sini, atau kita bisa ketik di setelah Ahref. Oke. Nah, di sini kita tinggal kasih parameter targetnya yaitu underscore blank. Nah, ini coba kita set dan kita refresh lagi. Coba ini yang Facebook, kita klik oke. Nah, maka dia terbuka di tab baru yang ada di browser kalian. Nah, jadi dia nggak mengganggu tab yang sedang kita pakai ini. Nah, untuk yang ini tinggal kita copy ke yang lainnya. Ini untuk mempermudah, coba ini kita kasih jarak. Nah, ini kita save. Nah, sekarang kita coba tes WhatsAppnya. Oke. Nah, ini bisa kita buka di tab baru. Nah, ini tinggal kita continue untuk chat nomor yang kita sudah masukkan di link yang kita buat. Nah, di sini bisa kita rapihkan. Nah, ini saya kasih kolom. Nah, untuk penutup ini kita taruh di bawah. Nah, ini kita kasih jarak agar terlihat kalau misalkan tag A ini ada di dalam kolom, di dalam kol.
Oke. Nah, sekarang kita akan buat CSS-nya. Kita pergi ke CSS, style.css. Nah, di sini kita copy lagi nih CSS dari Abo. Nah, ini CSS-nya kita bikin kontak. Nah, yang ini kontak info. Kita save. Nah, jadi kita terserah nih, kita mau bikin. Nah, jika sudah, di sini kita buat dulu nih kelasnya. Kita cek udah belum dibuat kelasnya. Nah, di sini ternyata belum. Di sini kita pakai kelas kontak. Nah, di sini di H2 kelas kontak info. Lalu ini kita save. Nah, di browsernya kita refresh. Nah, maka akan seperti yang lain. Nah, sekarang kita akan kasih CSS di bagian menu link ini. Kita kasihnya di tag P yang di atas. Kita kasih kas. Nah, di sini kita akan buat backgroundnya. Namanya background kontak. Nah, di style CSS-nya kita kasih lagi, kita buat CSS baru, background kontak. Nah, backgroundnya akan kita ubah nih, background color misalkan red. Nah, lalu height-nya 200 px. Coba ini kita save. Nah, ini kita ganti 50. Lalu kita refresh. Oke, ini masih ketinggian, nggak apa-apa. Nah, di sini kita kasih width-nya 50%. Nah, kita akan coba biar menu kontaknya di tengah, kita kasih center. Nah, oke, maka sudah ke tengah menunya. Nah, di sini kita coba ubah CSS-nya. Nah, di sini height-nya min 50, width-nya 300. Nah, selanjutnya kita akan buat CSS baru lagi untuk Facebook. Nah, di sini kita buat margin-nya 10 pixel. Color-nya kita kasih white. Nah, di sini background color-nya kita kasih misalkan blue. Nah, di sini kita refresh. Nah, sekarang kita tambahin lagi nih font
fontnya bold, dan lalu kita kasih border radius supaya kotaknya bagus 30 pixel. Nah di sini kita refresh. Nah oke, jadi keren. Nah lalu height-nya kita tambahin height-nya 30 px. Nah akan sedikit membesar. Nah setelah Facebook, sekarang YouTube. Nah ini tinggal kita copy aja, Ctrl C, lalu di sini kita paste. Nah di sini kita buat CSS baru, yaitu YouTube. Nah di sini kita langsung save aja, karena kan kita tadi sudah buat kelasnya. Di sini colornya blue dan background colornya red. Nah lalu di sini habis itu GitHub, G-nya kecil, GitHub. Di sini colornya white, background colornya hitam, atau bahasa Inggrisnya black. Nah yang terakhir WhatsApp. WhatsApp ini colornya yellow, nah background colornya green. Nah jika sudah, kita refresh browsernya. Misalkan di sini ini WhatsApp gambarnya green atau light green agar warnanya cerah. Nah background colornya green. Nah lalu biar YouTube-nya, nah di sini biar YouTube-nya warnanya nggak sama dengan background, maka backgroundnya kita hapus atau kita ubah. Kita ubah warnanya brown. Coba ini kita refresh. Nah sekarang ini white-nya kita coba 60%. Kita refresh. Nah oke. Nah height-nya kita bikin 50%. Nah di sini sudah oke tampilannya. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Di sini kita akan cek lagi. Kita sudah membuat home, about, project, dan kontak. Nah sekarang kita akan buat footer. Nah footer itu adalah kaki atau halaman yang paling bawah dalam sebuah website. Nah di website kan di sini ada header atau kepala. Nah maka dia juga punya yang namanya footer atau disebut juga kaki. Nah sekarang kita buat lagi di sini
ini kita pisah lagi. Nah, jika sudah kita garis, sekarang kita bikin footernya ada di bawah body. Nah, kenapa di bawah? Nah, di sini karena coba kita cek lagi ke atas. Ini ada head atau header. Dia posisinya ada di atas, tepatnya di dalam HTML-nya. Nah, sehabis header dia ada body. Body itu isinya. Nah, sekarang kita akan buat footer. Nah, nanti di dalam footer ini kita akan buat sebuah teks JavaScript. Nah, di dalam sini kita akan buat sebuah heading 3. Di sini isinya create by Agis atau nama kalian. Nah, lalu di bawahnya kita buat sebuah paragraf baru. Nah, di bawahnya lagi kita bikin sebuah script. Nah, ini kita hapus. Nah, di dalam script ini kita buat variabel. Nah, di sini bebas, kita akan kasih variabelnya seperti apa. Misalkan di sini variabelnya A. Nah, variabel A ini akan kita isi dengan yang namanya waktu atau tanggal. New date. Nah, lalu jangan lupa titik koma. Nah, sekarang variabel kedua bisa kita isi variabel B. Nah, isinya itu adalah A titik. Jadi dia memanggil variabel A untuk menampilkan semua tanggal. Dia memakai get. Full year. Nah, di sini kita ketik kurung buka kurung tutup dan juga titik koma. Nah, sekarang kita akan buat dokumen. Get elemen by ID. Nah, nanti di sini dia akan memanggil elemen berdasarkan ID. Nah, nanti di atas ini akan kita buat ID-nya. Nah, di sini kita buat di dalam inner HTML. Nah, di sini kita isi B. Kita isi variabel B. Nah, lalu di bagian P ini kita buat sebuah ID. Kita isi ID-nya itu tahun. Nah, maka di sini akan kita masukkan
sebuah ID-nya. Nah, coba kita save. Nah, maka otomatis di sini tahunnya muncul. Nah, selanjutnya ini akan kita buat CSS. Nah, pada bagian H3 kita akan kasih kelas yaitu footer nama. Yang kita save. Nah, di bagian footer di sini kita kasih kelas footer. Nah, di sini kita buat CSS-nya footer. Nah, sekarang yang bawah kita buat lagi CSS untuk footer strip nama. Nah, di footer ini kita buat background color black, lalu font size nya 10 pixel. Nah, di footer nama ini kita buat colornya yaitu white. Coba ini kita refresh. Nah, lalu kita kasih text like yaitu center, dan juga height-nya kita kasih auto. Kita refresh. Nah, maka di sini sudah muncul di tengah. Nah, lalu kita kasih width untuk backgroundnya yaitu 100%. Lalu font size nya large. Nah, di sini ada font size. Nah, di sini font size lagi. Nah, langkah baiknya, nah di sini font size nya kita buat 50 pixel. Misalkan di sini kita kasih fontnya Arial, lalu kita kasih padding 20, paddingnya 20 pixel. Nah, oke, ini kan masih warnanya hitam ya. Kita coba di sini kita kasih ID footer. Nah, di style ini kita masukkan ID dari footer. Nah, di sini list stylenya none, colornya white, dan text decorationnya none. Nah, maka ini semua warnanya menjadi putih. Nah, oke, di sini kita sudah selesai. Nah, tapi di sini saya akan memberikan sebuah solusi lagi, yaitu ketika kalian mengklik menu Home, About, Project, dan Kontak, maka kalian akan diarahkan ke
apa yang kalian klik. Misalkan kalian klik about, maka kalian akan berada di posisi about. Nah, caranya gampang, kalian tinggal kasih sebuah ID. Nah, di dalam LI ini, list, kita akan kasih sebuah teks Ahref. Nah, li-nya ini akan kita taruh di dalam tag Ahref. Semuanya kita pindahkan ke dalam tag A. Nah, jika sudah, di sini kita kasih parameter pemanggilan untuk ID-nya. Nah, di sini ada kontak. Nah, kita akan cari kontak. Nah, di dalam kontak ini kita tinggal kasih ID, yaitu kontak. Nah, lalu kita beralih sekarang ke project. Nah, projectnya ini juga bisa kita kasih ID project. Nah, di about juga sama, kita kasih ID about. Nah, jika sudah, di sini di bagian Ahrefnya kita tinggal pasang pagar kontak. Nah, ini project dan yang satunya lagi about. Nah, oke, sekarang kita refresh. Nah, kita coba klik about. Nah, ini kenapa nggak bisa? Coba kita ulangi lagi, kita klik kontak. Nah, ini kontak bisa. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke codingannya. Nah, di sini ada yang salah nih, yaitu kita kurang memasukkan pagar. Ketika kita save, lalu kita refresh browsernya, kita balik lagi ke atas, kita klik project, maka dia akan ke project. Kita klik about, nah maka dia akan ke about. Nah, sekarang pada bagian menu, home, ini juga kita kasih pagar home. Nah, di sini kita akan taruh home-nya itu di bagian nama kita. Di sini kita tinggal tambahkan saja ID home. Nah, di sini bisa kita tambah lagi CSS-nya. Itu stylenya teks, decorationnya
pilih none. Nah, lalu kita save, kita refresh. Nah, kita coba mengklik di nama kita ini, nggak bisa diklik nih. Nah, kenapa? Karena kita belum memasukkan tag Ahref. Nah, Ahref ini kan tujuannya untuk agar sebuah kalimat atau paragraf bisa dijadikan sebuah tombol. Nah, sekarang kita akan buat menu tombolnya. Nah, di sini URL-nya kita akan taruh di dalam Ahref. Nah, coba kita refresh. Nah, sekarang kita akan ketik. Nah, oke. Sekarang sudah berhasil. Nah, oke, sampai sini dulu video HTML dan CSS yang sangat dasar ini. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.